Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas, keren cadas. Kali ini saya mau membacakan dan mengulas berita yang luar biasa nih, ngeri-ngeri sedapnya ya. Sebagaimana dilansir oleh Warta Ekonomi ya. Warta Ekonomi Online. Coba kita bacakan. Satu persatu kena azab Allah. Titik 2. Novel CS resmi dibungkus. Mas Anies, kamu tunggu giliran ya. Luar biasa orang yang ngomongin ya. Bisa saya naudulnya saja dia ngomong. Coba kita bacakan ya. WE Online Jakarta. Politikus asal PDIP Dewi Tanjung ikut mengomentari penonaktifan 75 pegawai KPK termasuk penyidik senior Novel Baswedan lantaran tidak lulus mengikuti tes wawasan kebangsaan TWK. Menurut dia, dengan dinonaktifkannya Novel Baswedan merupakan salah satu azab Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang zalim. Luar biasa ya. Pelan dan pasti Allah Subhanahu wa taala mulai menunjukkan kekuasaannya. Semua yang zalim dan penjahat agama ini satu persatu mulai kena azab Allah Subhanahu wa taala, cuitnya dalam akun @dtanjung15 seperti dilihat Sabtu 15 Mei yang sekaligus menyertakan tangkapan layar pemberitaan media soal penonaktifan Novel CS. Kemudian Dewi pun lantas menyebut jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga ikut mendapatkan hal yang serupa. Anies Baswedan dan yang lainnya juga sudah menunggu giliran, wait and see, cuitnya lagi. Nyai yakin Allah Subhanahu wa taala selalu bersama orang yang baik dan benar tukasnya. Berarti dia paling tidak menganggap dirinya baik dan benar ya. Sebelumnya pegiat media sosial Denny Sregar mengaku bukan sebagai pembela koruptor ya. Tetapi meski dirinya merasa bahagia mendengar Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya dinonaktifkan ya. Sementara pegiat anti korupsi lainnya semua protes ya, kalau dia enggak. Sebaliknya ia mengaku bahagia karena menilai akhirnya KPK dapat memeriksa dugaan korupsi di wilayah Gubernur Anies Baswedan, yaitu DKI Jakarta. Ini cita-citanya rendah sekali ya, yang dikritik cuma Jakarta saja. It's okay ya. Kami gembira ketika Novel Baswedan dan kawan-kawannya dinonaktifkan dari KPK RI. Bukan karena kami pembela koruptor, catat cuitnya dalam akun Twitter seperti dilihat di Jakarta Rabu 12 Mei 2021. Kami gembira karena inilah saatnya KPK bisa aktif pelototi pesta pora di DKI Jakarta, sambungnya. Jadi pesta pora di kementerian ya, tidak perlu lagi dipelototi ya. Sebelumnya beredar surat yang berisi perintah kepada 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan TWK untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasan langsung mereka. Dalam foto SK tertanggal 7 Mei 2021 tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Disebutkan juga untuk salinan yang sah ditandatangani oleh PLH Kabiro SDM Yonatan Deme Tangdilintin. Foto itu juga menunjukkan poin 3 menyatakan bahwa kepada pegawai yang tidak memenuhi syarat TWK menyerahkan tugas kepada atasannya sambil menunggu keputusan lebih lanjut. Berikut rincian isi SK tersebut. Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat TMS dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai aparatur sipil negara. Kedua, memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut. Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Terkait itu, Novel Baswedan bersama 74 orang pegawai KPK lain yang dinonaktifkan karena tidak lolos TWK akan melawan kebijakan pimpinan KPK Firly Bahuri tersebut. Yang jelas ini gini, kami melihat TWK ini bukan proses yang wajar. Ini bukan seleksi orang tidak kompeten yang dinyatakan gugur.
tapi ini upaya yang sistematis yang ingin menyingkirkan orang bekerja baik untuk negara. Ini bahaya. Maka sikap kami jelas, kami akan melawan, kata Novel Baswedan kepada awak media Selasa 11 Mei 2021. Novel lebih lanjut menerangkan ia dan sejumlah pegawai yang juga dinyatakan tidak lolos TWK sudah melakukan dialog dengan tim kuasa hukum dari Koalisi Masyarakat Sipil. Dia menyaksikan pula surat keputusan SK Firly Bahuri yang syarat nuansa kepentingan tertentu. Nanti ada tim kuasa hukum dari Koalisi Sipil yang ingin melihat itu karena agak lucu juga. SK-nya kan SK pemberitahuan hasil assessment, tetapi kok di dalamnya menyebut menyerahkan tugas dan tanggung jawab, bukan pemberhentian loh, imbu Novel. Diketahui penyidik senior KPK Novel Baswedan dan juga Ada Manik hingga ketua wadah pegawai KPK Yudi Purnomo masuk ke daftar tak lulus TWK tersebut. Ya, saudara sekalian, kalau kita lihat ya, apa boleh buat, terpaksa saya menyebut nama ya, Dewi Tanjung, Denny Sregar selalu memberikan perspektif yang terbalik dari apa yang diperjuangkan masyarakat sipil atau civil society. Karena bagi mereka adalah apapun tindakan pemerintah harus dianggap benar, walaupun tindakan tersebut mengarah kepada pelemahan KPK. Lalu biasanya dicari alasannya, yaitu the common enemy-nya adalah Gubernur DKI Anies Baswedan ya. Padahal sobat era sekalian, paling gampang sekali adalah kita bicara tentang menegakkan sebuah sistem pemberantasan korupsi. Kok tiba-tiba kita bicara wilayah teritorial? DKI, Sulawesi Selatan misalnya, atau wilayah teritorial lainnya yang sebenarnya jauh dari mandat bagaimana memberantas korupsi yang sistematis. Ketika KPK ini mau dibuat, orang bercerita tentang success story Hong Kong, di mana tahun-tahun pertama KPK-nya adalah bagaimana membersihkan aparat penegak hukum. Nah, dalam konteks Indonesia, sebenarnya KPK sudah lama dikritik, misalnya kenapa terlalu lembek dengan para penegak hukum yang dari tahun ke tahun kita selalu menemukan atau diperlihatkan ada masalah di proses penegakan hukum dan juga para penegak hukumnya. Dalam kasus Joko Chandra misalnya, ada polisi yang terlibat, bahkan sudah berpangkat jenderal, dan juga ada jaksa yang terlibat. Tapi kita tidak pernah melihat dunia kiamat kalau para penegak hukum terlibat pada upaya-upaya katakanlah praktik-praktik suap dan korupsi. Nah, jadi dalam konteks ini sobat era sekalian ya, cara berpikirnya ya memang sangat tidak paradigmatis. Cara berpikirnya ya sangat politis. Yang penting ada the common enemy-nya, yaitu Anies Baswedan. Kira-kira begitu. Berat juga kalau begitu kita ya. Kita tidak bisa mencapai sebuah proses pemberantasan korupsi yang bisa berefek, berdaya guna dan membersihkan negara ini. Sudah saya katakan bahwa yang namanya pemberantasan korupsi itu adalah agenda atau amanat reformasi konstitusi, reformasi ya secara keseluruhan, selain penghapusan dui fungsi ABRI waktu itu, dan juga reformasi konstitusi atau amandemen konstitusi. Itu tiga besar ya, selain penegakan hukum juga ya. Jadi itulah yang merupakan agenda atau amanat reformasi, dan sampai sekarang ini relatifly belum terjamah secara baik. Reformasi konstitusi atau amandemen kita sudah saksikan, terlepas dari kelemahannya dari tahun 1999 sampai 2002. Kemudian dui fungsi ABRI kita sudah tahu bahwa sudah dihapuskan, tidak ada lagi yang namanya perwira-perwira aktif yang menjabat di pemerintahan misalnya. Walaupun sekarang kita melihat fenomena itu mau balik lagi ya. Sadar dan tidak sadar pemerintahan Presiden Jokowi menempatkan perwira-perwira aktif di dalam pemerintahan, bahkan di BUMN. Kemudian yang ketiga, pemberantasan korupsi. Nah, ini yang tidak dilakukan secara baik. Ketika ada KPK, kita banyak berharap kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi KPK dimusuhi di mana-mana. Terutama dimusuhi oleh mereka yang berkuasa, baik di cabang kekuasaan eksekutif maupun cabang kekuasaan legislatif. Termasuk Presiden Jokowi sendiri seolah-olah menjadikan KPK sebagai duri dalam daging pemerintahannya, sehingga alih-alih mau diperkuat malah diperlemah.
Jadi pelemahan KPK salah satunya dimulai dari rekrutmen anggota atau pimpinan KPK yang dari awal didesain untuk merekrut orang-orang yang quote unquote bisa diajak berkompromi. Sebagai contoh misalnya pimpinan KPK yang bertahan sekarang merupakan pimpinan KPK yang sama sekali tidak vokal dalam pemberantasan korupsi pada periode sebelumnya. Tapi dipertahankan, yang baik malah dilepaskan, ya. Yang baik malah tidak dipertahankan. Nah, ini ya yang sebenarnya yang harus kita garis bawahi. Jangan bersyukur dengan pemberhentian novel CS, ya, apalagi hanya mengaitkan secara kerdil hubungan Baswedan plus Baswedan, ya. Seolah-olah novel Baswedan bisa menentukan bahwa gubernur DKI akan selamat. Kalau memang gubernur DKI korupsi, ya silahkan diproses, tapi kan kita tidak boleh membuat isu yang sembarangan. Kalau seandainya memang jajarannya ada yang korupsi, ya proses juga. Tapi jangan lupa, Sobat Era sekalian, korupsi itu individual responsibility. Sebagai contoh misalnya, ada 4 menteri Jokowi yang melakukan tindak pidana korupsi. Apakah kemudian orang-orang yang selama ini mengendorse Jokowi, ya, secara membabi buta tentunya, akan mengatakan bahwa Jokowi juga harus bertanggung jawab? Karena kalau cara berpikirnya demikian, maka Presiden Jokowi harus tanggung jawab. Tidak hanya tanggung jawab secara politik, karena tanggung jawab secara politik itu bisa dilakukan dengan cara memberhentikan menteri tersebut. Tanggung jawab secara hukum misalnya, kan tidak mungkin, karena itu individual responsibility. Jadi kalau misalnya ada korupsi di DKI, ya silahkan saja diproses. Kalau korupsi itu melibatkan gubernur DKI, ya gubernur DKI harus diproses. Tapi kalau tidak melibatkan gubernur DKI, ya tidak boleh diproses. Apalagi kalau cuma dibuat-buat isu korupsinya. Jadi Sobat Era sekalian, marilah dalam melakukan atau berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi, kita bertindak proporsional dan bertindak partisipatif. Jangan sampai pemberantasan korupsi pun kemudian dibawa kepada wilayah dukung-mendukung, ya, pemerintahan, ya. Sekarang ini kalau mereka yang pro pemerintahan Jokowi dengan santainya akan mengatakan kesalahan semua ada pada DKI, yaitu Anies Baswedan. Kan aneh sekali, satu pemerintahan tingkat pusat yang menguasai seluruh Republik Indonesia ini satu hanya lokal saja, yaitu DKI. Pemberantasan korupsi Indonesia tidak akan sukses kalau kita hanya berpikir soal DKI. Pemberantasan korupsi akan sukses kalau kita bicara tentang jantung kekuasaan, tentang istana, tentang lingkaran kekuasaan yang menguasai pundi-pundi perekonomian di Republik ini, yang menguasai harta Republik ini, dan mereka memiliki kekuasaan untuk memutuskan sesuatu, ya, yang menguntungkan diri mereka. Jadi kepada seharusnya, ya, kepada lingkaran itulah pemberantasan korupsi diarahkan. Pedang korupsi harus ditebas, ya, sehingga kita memberantas korupsi dari jantung kekuasaannya, bukan hanya di wilayah teritorial atau very. Mudah-mudahan konsep ini dipahami, ya, oleh orang-orang yang selama ini hanya melihat permasalahan antara Anies Baswedan dan Jokowi saja. Tidak melihat bahwa segala sesuatunya itu harus dipecahkan secara konstruktif, secara sistematis, dan bagaimana kita bisa membebaskan negara ini dari pemberantasan korupsi yang terlihat makin lembek sejak era pemerintahan Jokowi. Buktinya yaitu IPK kita, indeks persepsi korupsi kita, atau CPI kita, Corruption Perception Index kita, turun dari angka 40 ke 37, alias turun 3 poin. Padahal kita tahu bahwa 40 sendiri masih menggolongkan kita sebagai negara korup. Turun 37, 3 poin. Dan ini tidak pernah terjadi penurunan seperti ini pada era reformasi, langsung 3 poin. Padahal naiknya paling cuma 1-2 poin. 40 itu the highest point yang harusnya kita apresiasi kalau naik lagi. Tapi begitu turun lagi 37, maka tentu kita tidak bisa mengapresiasinya lagi. Kenapa begitu? Ya, salah satunya adalah pelemahan KPK yang menjadi sorotan juga tentunya. Tentu aspek-aspek lainnya yang menunjukkan bahwa kita masih berada pada era yang sulit dalam melakukan pemberantasan korupsi.
Coba kita bacakan beberapa komentar ya. Betul RH, pelemahan KPK secara pelan-pelan. Gak etis jika pimpinan KPK dari polisi, harusnya murni sipil yang takut dosa korupsi. Ya inilah memang aneh kan. KPK dihadirkan untuk dalam tanda kutip melakukan supervisi terhadap penegak hukum lainnya. Tapi yang terjadi adalah pimpinan KPK justru anak buah dari pimpinan kepolisian ya. Kan aneh jadinya. Ya tentu kan kita tidak bisa mengatakan bahwa korupsi itu semua penegak hukum, tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa penegak hukum kita sudah bebas dari tindak pidana korupsi atau suap ya. Zaman SBY jadi presiden banyak anak buahnya dari Partai Demokrat ketangkap sama KPK. Lah zaman ini nggak ada yang ketangkap. Ada apa dengan KPK? Ada juga ya, Juliari Batubara paling tidak ya. Kemudian KPK komisi penyiduk kelompok kita, makanya mau ditutup wakakak. RH ini kan cuma retorika aja. Mana suaramu waktu masih menjabat? Sekarang aja vokal banget. Kemana aja dulu bos? Ya saya tidak mau menjawab, tapi lihat saja ya rekam jejaknya ya Pak Salwi Azril. Saya menjabat sejak 2015. Itu pun di BUMN sampai 2020. Jadi lihat saja di pemberitaan-pemberitaan media ya, apakah ada komentar saya, apakah ada pembelaan saya ya. Oke ya, kan paling gampang mencari jejak digitalnya. Pak Refli, tolong dibahas persidangan terakhir HRS sebelum Lebaran. Ada yang dibahas soal HRS yang dicekal di Saudi di depan para hakim. Beliau menceritakan bagaimana beliau dipersulit untuk pulang. Ya saya belum membahasnya, tetapi RH Channel sudah menampilkannya ya secara jelas ya. Kemudian akibat coblos Bipang. Ya saudara sekalian, itu saja ya, bisa dibaca selanjutnya komentar-komentar itu ya. Kadang-kadang kalau kita baca ganas-ganas komentarnya nanti malah dianggap hate speech ya. Penyebaran kebencian, undang-undang ITE dan lain sebagainya. Padahal kalau saya katakan kita tidak bisa lagi menghindar dalam era digital dan medsos media sosial seperti ini ya. Jadi kalau kita takut dikritik, ya jangan main media sosial, jadilah makhluk yang introvert, yang tidak keluar. Tapi kalau kita bermain di wilayah ini, ya kita harus saling mengingatkan agar siapapun yang merasa dekat dengan kekuasaan atau aparat, jangan menggunakan tangan aparat untuk menggebuk ya. Itu saja saudara sekalian. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini kita akan dirayu, direpotin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.